Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Kita akan melanjutkan pembahasan ya di video yang kedua terkait pembahasan Proxmox helper script ya, dimana kita akan coba membantu teman-teman untuk bisa dengan mudah untuk bisa melakukan proses konfigurasi ataupun proses manajemen terhadap node Proxmox ya. Jadi kita akan melakukan proses deployment untuk beberapa item ya. Contohnya di video sebelumnya kita sudah deploy untuk uptime Kuma. Nah, pada video kali ini kita akan deploy-nya dua ya. Yang pertama ada Zabbix dan ada P-hole ya. Jadi kita akan coba yang pertama dulu. Kita akan deploy Zabbix pada VM kita. Jadi untuk mendeploy kita cukup konfigurasi di sini. Kita tinggal copy scriptnya, kita jalankan pada menu shell ya. Kita paste, enter, maka dia akan melakukan proses pengeksekusian perintah ya. Kita bisa lihat sedang melakukan proses eksekusi perintah. Nah, kita cukup melakukan konfigurasi untuk wizardnya ya. Untuk notifikasi seperti ini kita pilih default installation saja. Nah, ini keterangan dari detail VM yang akan di deploy ya. Disk size-nya 6 GB, CPU core-nya yang akan dipakai adalah 2 GB, 2 core. RAM size-nya 4 GB ya, karena Zabbix ini merupakan aplikasi untuk melakukan proses monitoring ya, aplikasi monitoring server ataupun layanan ya. Oke, kita tunggu sampai proses deployment-nya selesai ya. Oke, ini lebih cepat ya dibandingkan yang sebelumnya karena kita ISO ataupun template image dari Debian 13-nya sudah ada ya pada server lokal. Jadi dia akan melakukan beberapa poin konfigurasi. Jadi untuk mempersingkat durasi kita akan coba pause ya. Ya, oke, kita bisa lihat di sini dari informasi yang ditampilkan di layar. Di sini network configuration-nya itu aktif di 55.249 ya. Kita bisa lihat Zabbix-nya sudah aktif. Kita bisa tes ya untuk coba buka. Kita akan coba akses. Jadi kira-kira tampilan Zabbix-nya seperti ini ya untuk melakukan proses monitoring terhadap layanan-layanan kita. Oke, kita tes akses ya. Kayaknya masih belum ready ya. Masih belum ready, sedang dilakukan proses konfigurasi. Nah, kita akan coba pause kembali videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Karena di video kali ini kita akan bahas proses instalasi untuk dua VM ya. Jadi ada dua service yang akan kita coba deploy menggunakan Proxmox helper script ini. Yang pertama ini Zabbix sementara ya, sementara di deploy, dan yang kedua adalah P-hole ya. Jadi kita coba pause. Ya, oke, pada wizard instalasinya kita diminta untuk memilih versi dari Zabbix-nya ya. Zabbix version ada 3 opsi. Ya, ada yang 7.0 LTS, ada 7.4, dan ada latest available. Nah, defaultnya itu kita disarankan untuk bisa memilih yang versi terbaru ya, yang latest dan stable. Jadi kita akan pilih opsi 2, maka dia akan melakukan proses instalasi ya untuk Zabbix-nya. Jadi kita tidak perlu konfigurasi, remove broken container 101, auto remove in installation log. Oke. Harusnya sudah bisa kita akses ya, /Zabbix remove broken container. Oke, kayaknya ada error ya, ada error yang terjadi sehingga kayaknya kita perlu melakukan proses reinstalling lagi ya. Jadi kita akan coba remove broken container, dia akan hapus, dan kita akan coba reinstall kembali menggunakan scriptnya. Jadi prosesnya sama persis ya, kita hanya mengikuti wizardnya saja sesuai dengan apa yang ditampilkan ya. Mungkin tadi error karena tidak bisa reach untuk konektivitas internetnya ya. Jadi ada pada tahapan berapa tadi ada sedikit error, sehingga kita perlu melakukan reinstall kembali untuk kontainernya menggunakan script yang sudah di deploy dari PVE helper script. Oke, untuk penginstalan Zabbix-nya ya, setelah kita coba debugging ya dan coba pilih versi yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya,
ini kayaknya ada bug ya dari scriptnya, sehingga Zabbix-nya tidak bisa langsung kita running. Jadi ketika kita coba akses IP dari kontainernya, itu yang bisa dieksekusi itu hanya web server ya. Dan ketika kita coba akses Zabbix-nya, itu tidak bisa diakses ya. Tidak bisa akses Zabbix-nya untuk melakukan proses konfigurasi. Jadi untuk itu kita akan coba lanjutkan ke scripting yang lain, yaitu phall ya. Kita akan coba install phall. Nah, proses instalasinya sama ya. Kita akan coba eksekusi langsung, enter. Nah, dia akan coba download scriptnya dan akan langsung melakukan proses konfigurasinya ya. Jadi konfigurasi phall-nya itu disimpan di direktori etc/phall/phall.toml ya. Jadi untuk kontainer type following phall set password. Oke. Oke. Ya. Kita enter untuk melakukan proses instalasi. Jadi ini detailnya ya. Jadi dia akan melakukan proses instalasi ya, sama persis dengan yang dilakukan dari proses-proses sebelumnya. Oke, proses instalasinya ya umumnya sama. Di sini kita diminta untuk melakukan konfirmasi yes untuk melanjutkan proses instalasi. Oke, sedang melakukan proses instalasi paket-paketnya, sedang melakukan instalasi phall-nya. Jadi phall ini diinstal menggunakan image atau kontainer berbasis Debian 12 ya. Debian 12 standar, dan dia sudah running di VM 102 ya. Jadi kita bisa langsung cek IP address-nya, kita bisa langsung tes untuk aksesnya. Oke, kelihatannya lagi tunggu ya, lagi menunggu proses sampai proses instalasi phall-nya selesai. Jadi kita akan coba pause kembali videonya sampai proses instalasi phall ya, kontainer phall menggunakan PVS script-nya selesai. Oke, kita lanjutkan proses instalasinya. Kita konfirmasi yes. Will you like to configuration untuk recursion domainnya? Di sini kita pilih default ya. Oke, dia akan melakukan proses instalasi Unbound. Unbound akan melakukan atau akan berfungsi sebagai recursive DNS server secara default, dan dia akan melakukan forwarding request dari DNS server di lokal dengan request client dari lokal, dan dia akan forward ke forwarding DNS seperti public DNS ya, baik itu Google public DNS ataupun Cloudflare public DNS. Jadi kita tunggu proses instalasi Unbound-nya. Oke, kita bisa lihat proses instalasi untuk phall-nya sudah berhasil. Nah, kita disarankan untuk akses halaman berikut ya, /admin. Kita bisa copy. Oke, ini tampilannya. You don't have permission. Kita harus login menggunakan adminnya. Oke, tampilannya sudah berhasil ya. Seperti ini ketika phall-nya sudah berhasil diinstal. Kita bisa setting untuk username ya, untuk username untuk pengaksesan layanannya ya. Jadi kita bisa setting username. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita dapat melakukan proses authentication konfigurasi. Jadi dengan adanya phall ini, kita bisa melakukan atau mengarahkan domain-domain yang ada di jaringan lokal kita ke phall, sehingga phall akan melakukan proses filtering terhadap layanan-layanan apa saja yang bisa diakses dan layanan-layanan apa saja yang tidak bisa diakses. Jadi dia akan melakukan filtering terhadap seluruh layanan-layanan DNS. Jadi sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan untuk Zabbix-nya ya. Mungkin kita akan coba troubleshooting di video selanjutnya agar Zabbix-nya bisa jalan. Oh ya, teman-teman bisa juga mengecek ya video konfigurasi Zabbix ya, yang kita konfigurasinya secara manual pada server. Teman-teman bisa search Zabbix dan akan tampil panduan ataupun tutorial, baik itu dalam bentuk playlist maupun video secara terpisah ya. Jadi kita sudah membuatkan panduan lengkap terkait bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.
Video selanjutnya kita akan kembali membahas beberapa scripting ya. Scripting yang selanjutnya akan kita bahas adalah scripting terkait AdWord ya. Jadi AdWord akan kita coba bahas di video selanjutnya. AdWord ya. Ya, oke. AdWord Home merupakan sebuah software yang akan melakukan proses blocking terhadap iklan, tracker, phishing, dan malware dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.